Sudah ngumpul kan? Belum? Sudah ngumpul? Belum ya? Ini lagi ngumpul, Pak. Kita mulai lagi atau gimana? Sekarang Google Meet udah nggak bisa ini ya, nggak bisa ngerekam ya. Udah tahu belum? Baru tahu saya. Jadi kemarin itu kita ada pertemuan sama orang luar, sama untuk akreditasi. Yang buat turun kan saya, lalu Bu Astri bilang, direkam dong. Saya cari tombol rekamnya mana gitu kan. Terus saya bilang, kok saya cari nggak ada ya, gitu kan. Biasanya di sini nih, di aktivitas gitu kan, biasanya di sini ada di record. Jadi saya bantuin, kata Bu Vivi. Kok nggak ada juga gitu. Pak Agus, nggak ada di saya gitu. Tahunya Pak Agus nyari per tanggal berapa? Februari 2022 nggak salah. Lupa tanggalnya itu, Google Meet sudah tidak memberikan hak untuk merekam. Kalau mau bayar tahunan gitu, kayak Zoom gitu kan, oh ya sudah nggak bisa gratis lagi. Sumber dayanya banyak dipakai tapi nggak ada yang membayar. Oke, kita mulai. Baru 15. Terus 16. Mulai atau belum? Halo. Halo, mau mulai belum? Oke, kita sampai sini ya. Saya ulang sebentar. Jadi untuk terkoneksi dengan devices seperti peralatan input output atau peralatan input dan peralatan output itu harus melalui kernel, gitu ya. Kernel ini sebagai perantara, gitu ya. Perantara itu, perantara di antara atau interface lah ya, antara user application kita yang manusia yang menggunakan aplikasi dengan hardware yang ada di komputer, gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam, ada memory management, ada virtual file system, ada proses management, ada networking system, gitu ya. Ini semuanya berkoneksi, yang mengatur itu adalah kernel. Oke. Oke, ini metode I/O. I/O itu adalah input output, gitu ya. Pada saat operasi I/O dijalankan, ada dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu adalah sinkron, gitu ya. Jadi menunggu sampai proses I/O selesai. Jadi dia sinkron, nunggu sampai kayak ngantri gitu. Kalau depan kita maju, kok udah kosong kan maju depan, kayak gitu kan. Jadi dia
menunggu sampai proses input output selesai. Jadi kita mau nonton bioskop gitu kan, kita urutan kelima gitu kan. Kita nunggu urutan pertama, pasti buka, dia pesen tiketnya, selesai bayar, selesai, oke, naik dah urutan kedua. Nah kita tadinya 5 jadi urutan keempat, gitu seterusnya. Jadi kita itu yang namanya sinkronus gitu ya. Jadi sebuah thread memulai operasi I/O, kemudian akan masuk ke state wait atau tunggu sampai operasi I/O selesai. Ketika dalam posisi menunggu, CPU-nya idle. Jadi sebuah thread itu rangkaian perintah gitu ya. Dia akan mau memulai satu proses input output gitu ya. Tapi karena yang sebelumnya itu belum selesai, berarti dia nunggu gitu ya. Nunggu, namanya kondisinya state wait gitu ya. Waiting, sampai operasi I/O-nya selesai, baru dia nanti ya. Tapi pada saat dia nunggu tadi itu, CPU-nya idle, gitu ya. CPU yang melayani si kita gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau asinkronus itu proses lain dapat berjalan walaupun operasi I/O belum selesai. Nah, ini contohnya apa ya? Ini apa kalau di depan apa ya? Misalnya apa ya? Susah, nanti udah ketemu. Jadi walaupun dia belum selesai. Oh, misalkan ini kayak ke kasir, saya pernah soalnya. Kasir waktu itu di Superindo gitu ya. Saya bayar mau pakai debit card, kebetulan debit cardnya itu debit cardnya nggak masalah, tapi alatnya itu offline gitu kan. Kalau BCA bisa, kalau Mandiri nggak bisa, oke. Oh ya udah, kalau gitu saya ke depan deh, ada ATM, saya ambil cash. Oh ya udah. Nah, harusnya kan setelah saya itu nunggu dong, tapi ini enggak. Saya ke ATM, dia melanjutkan transaksi pelanggan berikutnya gitu kan. Nah, pas saya selesai ngambil, saya balik, masih belum selesai. Jadi dia bisa di hold. Oke, sebentar ya Pak ya, ini mau pindah bayar. Saya maksudnya gitu kan, dia bilang, maaf Pak, tunggu sebentar itu ke customer di sebelum saya, itu sesudah saya gitu ya. Lalu saya bayar, terus uangnya dikembaliin, slipnya keluar, barang-barang yang saya bawa, ya lah, saya udah belanja. Baru dia lanjutkan lagi. Nah, kayak gitu tuh asinkronus gitu ya. Proses lain dapat berjalan walaupun kan saya belum selesai. Logikanya, tunggu dulu dong, ini giliran saya. Lu nggak boleh masuk ke kasir, ya bisa dong. Kalau kasir aja membolehkan kan gitu. Jadi itu yang namanya asinkronus gitu ya. Jadi walaupun belum selesai, sayangnya belum bayar, barang juga masih di situ, ya yang penting antrian itu tetap berjalan, gitu ya. Nah ini contohnya, sebuah thread mengirim permintaan I/O ke kernel dengan memanggil fungsi yang cocok. Jika diterima oleh kernel, thread akan melanjutkan proses yang lain sampai kernel memberitahu bahwa operasi I/O sudah selesai. Kemudian thread tersebut akan melakukan interupsi terhadap proses yang sedang dikerjakannya dan memproses data operasi I/O. Ini contohnya malah lebih bingung. Jadi sebuah thread itu tadi ya, rangkaian perintah itu mengirim permintaan I/O ke kernel. Saya butuh ini dong, misalnya jaringan. Dari situ diterima oleh kernel. Oh, perlu jaringan. Oke. Thread tetap aja jalan terus gitu kan, karena pokoknya nanti dilayani oleh kernel pada saat dibutuhkan gitu kan. Tadi kan cuma kayak booking dulu gitu ya. Gitu kan. Nah, kemudian tetap jalan di proses gitu kan. Kemudian sampai si kernel itu ngasih tahu, udah siap tuh jaringannya. Oh, sudah ya? Oke, kemudian thread tersebut akan melakukan interupsi terhadap proses yang sedang berjalan. Jadi, misalnya gini deh, dia mau melakukan, contohnya mau ngirim email gitu kan. Nah, tapi
dia butuh jaringan kan. Kita lagi ngetik gitu ya. Tapi ada attachment-nya nih. Saya mau ngirim, siapin dong jaringan karena saya mau ngirim email gitu kan. Oke, si channelnya, oke, saya cari jaringannya. Mudah-mudahan kosongnya, oke. Nah, saya kan lagi proses nih, attachment, selesai. Saya emailnya ada 2 gitu kan. Jadi yang satu pakai attachment, satu enggak gitu. Yang satu ini saya mau kirim buru-buru. Yang satu lagi, daripada nunggu kan, ya udah deh saya kerjain yang kedua. Kalau dia pakai attachment gitu kan. Nah, karena ngasih tahu, oke, silahkan pakai jaringan. Oh, oke, bisa ya. Oke, baru saya interrupt. Ini saya nggak pakai. Yang keduanya, kan biasanya gitu ya. Kalau Chrome itu yang satu write, ada 2 kan kita bisa off kan. Jadi kita pakai yang pertama. Ya, pernah gitu nggak? Pernah melakukan itu nggak? Cuma ini kan di tataran ini ya, application ya. Misalnya saya tulis, ini kan bisa 2 ya kan. Nah kalau di sini saya tulis gitu ya, misalnya saya mau kirim yang ini, ternyata jaringannya belum tersedia. Ya, kita ngetik, oh belum toh, oke, saya ke sini. Nah, di sini ini kan tersimpan tuh, artinya dia nggak artinya itu dia diistirahatkan gitu ya, idle lah tadi istilahnya. Nah lepas ini kemudian jaringan sudah tersedia gitu kan, biasanya di sini ada jaringan yang bilang di sini nggak terlihat gitu. Oke, baru habis itu saya kirim plug, baru saya ke sini kan. Nah di sininya kan otomatis tidak terpakai. Nah ini artinya saya melakukan interruptnya ke arah sini gitu. Jadi ininya di interrupt tuh, kok interrupt ya, interupsi kayak sidang MPR DPR gitu. Interupsi Pak Ketua gitu kan, interupsi Ketua gitu kan. Nah, itu artinya dia menyela, interupsi itu kan menyela. Saya melakukan interupsi, oke ini saya interrupt. Oke nanti dulu ya, kalau ngomong, ini kan nggak ngomong, saya cuma tinggal pindahin sini, kirim gitu kan. Nah otomatis yang sebelah sini dia terinterupsi gitu ya. Oke, jadi kami Bisa, Pak. itu contoh ininya ya. Walaupun di sini ini lebih kompleks ya, karena yang berjalan ke situ itu ada banyak kan. Nah ini metode I/O di sini. Ini ada sinkronus dan asinkronus di gambarannya. Dan di level besar kita pengguna di level kernel. Ya. Kalau sinkronus, ini proses yang meminta I/O. Dia minta ke driver. Driver lalu dia menuju ke interrupt handler. Gitu ya. Bukan interupsi. Ini mau pakai. Gitu kan. Proses. Oh yaudah silahkan. Gitu kan. Jadi pas ini berarti datanya silahkan dikasih ke sini. Nah ini waktu yang dibutuhkan, ayo proses ya mungkin nggak lama ya seperti itu. Tapi intinya dia langsung bisa dipakai, gitu ya. Karena I/O device-nya kebetulan kosong misalnya. Gitu kan. Nah kalau di sini bedanya sinkronus kalau dia minta ini lagi ada proses nih ya. Lagi ada proses, dia ngasih tahu, ya udah lagi ada proses sih, tapi kalau mau ya silahkan aja. Ya sudah, dia kirim gitu kan, walaupun di sini dia masih ada proses. Tapi kalau di sini kan, kalau misalnya, ini kalau ada I/O proses, berarti kan dia mesti nunggu. Nah di sini dalam posisi idle, gitu, sampai dia selesai, sampai sekian.
baru dia ngasih tahu bisa dipakai, oke bisa dipakai, baru dia ngulangin lagi, baru data dikirim. Kalau dia nggak perlu, dia ngasih tahu nggak dipakai sih, cuman ya udah nggak apa, kirim aja, gitu kan. Ini yang di sini ya, kirim aja. Oke, dia kirim, gitu kan. Karena kalau ini menunggu proses selesai, kalau di sini dia kayak bypass gitu ya, seperti itu, interruptnya. Ya, oke, dia ngasih tahu kan, IO acknowledge, jadi dia ngasih tahu, udah bisa nih, gitu kan. Kalau ini finish, kalau dia baru merequest, ya, dia minta, ya kan, seperti itu. Atau modelnya begini, user mode, ini sinkronus ya, ini thread-nya. Ini thread start IO operation, gitu ya. Kemudian ini waktunya selesai. Ini secara hitung secara waktu, gitu ya. Ini kernel mode, kan tadi dia minta kernel mode-nya, oke, silahkan start, gitu kan, sampai selesai. Nah, sepanjang ini adalah sama dengan, jadi panjangnya T1 sampai T2 ini harusnya sama dengan T0 sampai T1, karena panjangnya thread tadi kan. Ini ION, input outputnya selesai, thread-nya di signal, gitu kan. Nah, jadi di sini, kalau di sini thread exit wait state, nah, baru dia proses. Jadi artinya, mana ini deh, ini pertama mulai kan. Jadi dia mulai sampai T1, ternyata si proses, si kernelnya bilang, lagi dipakai, gitu kan. Nah, thread-nya ini menunggu sampai IO-nya itu selesai, completion, gitu kan. Nah, tapi di sini karena lagi mulai, kan ini giliran orang perintah yang lain, gitu kan. Begitu selesai. Nah, di sini nih, proses dari T1 sampai T2 ini adalah dia dalam kondisi wait state. Ini kan dia masuk T1 ini, di sini T1 ya, dia masuk dalam kondisi wait state, gitu ya. Jadi kalau ini perintahnya, saya ulang lagi, ini perintahnya, dia pertama dalam detik, dalam waktu T0, dia memulai perintah. Saya mau ini ya, sampai T1. Ternyata lagi dipakai nih, IO-nya. Oh, lagi dipakai, ya udah saya tunggu deh. Oke, saya masuk dalam kondisi dia menunggu sampai IO-nya menyelesaikan pekerjaannya. Berarti dia masuk dalam kondisi wait atau wait state. Ya. Lalu di sini di bawah ini kernelnya dia sedang atau memulai pekerjaannya punya orang lain. Selesai di sini. Lalu dia ngasih tahu, sudah selesai. Nah, itu di T2. Nah, di T2 ini dalam waktu yang T2 si user mode tadi dikasih tahu, sudah kosong nih, oke. Dia trade-nya ini keluar dari kondisi state wait state. Nah, kalau udah keluar berarti sudah mulai lagi diproses kan, diproses masuk ke kernel, gitu ya. Kalau gambarannya kayak gini, jadi dia itu mulai, jadi T0 sampai T1 dia memberikan perintah, tetapi di T1 sampai T2 dia masuk dalam kondisi wait, T2 sampai T3 itu, jadi T2-nya itu dia keluar dari kondisi wait, gitu kan. Baru T3 dia mulai proses IO-nya. Jadi dari T2 dan T3 itu sebenarnya nggak bisa langsung dipakai, atau nggak bisa langsung diproses, tapi dia mesti nunggu, gitu ya. Nunggu, udah siap belum? Bentar nih, lagi beres-beres, sampai T3, oke silakan, baru diproses, gitu ya. Nah, kalau asinkronus, di sini hampir sama ya, dia mulai operasinya, nah sampai di sini, thread-nya merequest IO, tapi dia lagi mengerjakan job lain, gitu kan. Dengan thread request IO, process another job, processes another job. Nah, di sini dia kondisinya
Sebenarnya lagi proses juga di sini, tapi di sini I/O di kernel mode-nya juga lagi proses juga. Tapi begitu sini T2 ini udah selesai, gitu kan, dia kan tetap meminta diproses, gitu kan. Tapi begitu dia selesai di sini, dia kasih signal, dia diinterrupt. Jadi dia mengerjakan hal yang lain lah, gitu ya. Jadi dia minta I/O-nya di sini, thread request I/O-nya di sini. Tapi karena sedang dipakai, dia akan memproses job yang lain, gitu ya. Dia lagi ngerjain, kernelnya udah selesai menggunakan I/O, dia ngasih tahu, udah selesai nih. Oh sudah, oke, saya interrupt. Oke, nggak jadi ya, tahan dulu, tahan. Saya mengerjakan yang pakai I/O-nya. Oke, baru ditahan, kan nggak langsung berhenti nih prosesnya. Nah, baru dia memulai proses yang ini dari tenor T1 ini sampai T3. Oke? Teman-teman? Mau tanyakan? Itu tadi metode I/O ya. Jadi ada sinkronus dan asinkronus gitu ya. Jadi artinya kalau sinkronus itu semua sesuai aturan, sesuai dengan antrian. Kalau asinkronus istilahnya kalau I/O-nya sedang dipakai, nggak masalah, dia tidak berhenti, tapi melakukan proses lain yang tidak berkaitan dengan penggunaan I/O gitu ya. Bedanya di situ. Sampai kemudian si prosesornya selesai memproses, baru dia melakukan proses yang sebelumnya. Oke, ini Direct Memory Access atau DMA. Nanti kalau pakai controller namanya DMAC. Perangkat pengendali yang memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Interupsi hanya terjadi tiap blok, bukan tiap word atau byte data. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah controller bernama DMA controller atau DMAC. Nanti ada penjelasannya yang mudah-mudahan bisa membuat lebih mengerti. Ya. DMA controller mengirimkan atau menerima sinyal dari memori dan I/O device. Jadi DMA controller ini mengirimkan atau menerima, namanya controller ya, berarti dia bisa mengirimkan, tapi dia juga bisa menerima apa ya, macam-macam, menerima informasi, menerima data gitu kan. Ini misalnya menerima sinyal dari memori dan I/O device. Gitu ya. Prosesor hanya mengirimkan alamat awal. Prosesor hanya mengirimkan alamat awal data, tujuan data, panjang data ke pengendali DMA. Interupsi pada prosesor hanya terjadi saat proses transfer selesai. Oke. Nah, ini CPU. Tadi, device driver is told to transfer this data to buffer at address X. Jadi tadi kan dikatakan CPU itu hanya mengirimkan alamatnya saja, kan? Prosesor hanya mengirimkan alamat awal data, gitu kan? Datanya mulai dari alamat sekian ya, alamat 1F, oke. Tujuan datanya kemana? Ke komputer, ke hard disk. Oke. Panjang datanya berapa? Sekian ratus panjang data ya, atau 100 data, gitu kan? Oke, itu aja. Kan di sini. Device driver tell this controller gitu ya to transfer C bytes, jadi besarnya adalah C byte from this to buffer at address X gitu ya. Nah di sini device driver ini memberitahukan device driver is told to, jadi dia
diberitahukan untuk mentransfer disk data ke buffer, gitu ya, ke sini nih, pada alamat X, gitu kan. Device driver yang memberitakan disk controller, ya kan? Disk controller mana ini, gitu ya, untuk mentransfer C sebesar C byte, tidak disebutkan ya, apakah 5 byte, 100 byte, atau sebesar C byte, dari disk sini ke buffer yang ada di alamat X. Oke? Jadi kami ya. Kemudian disk controller, jadi cuma ngasih tahu gitu aja. Lalu saya pengen ngatur, nah ini disk controller ini menginisiasi, memulai proses DMA transfer, gitu kan? Di sini dia mulai. Kemudian disk controller mengirimkan tiap byte ke DMA controller di sini. Dia kirim tiap byte-nya ke sini, dia kirim tiap byte-nya ke sini, gitu kan? Nah, kemudian DMA controller ini mentransfer bytes yang dia terima ke buffer X, gitu ya. Ini increasing memory address, jadi dia langsung membuat alamatnya itu bertambah. X-nya itu jadi X plus 1, X plus 2, X plus 3, dan seterusnya. Misalnya X-nya itu tadi, misalnya 1, 0, nanti 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya, gitu ya. Jadi dia memory address-nya bertambah, tapi dia juga mengurangi C-nya. Jadi kalau misalnya gini, dia minta ada 100 byte data, gitu ya. Nah, berarti di sini dikirimkan, saya mengirimkan 100 byte nih. Oke, saya kirim byte pertama ya. Lalu di sini alamatnya apa sih? Oh, X, gitu kan. Kirimkan X ke X 1 byte. Alamat kedua berapa? Ya, X plus 1. Tadi datanya, data kedua ya. Byte kedua, byte ketiga, sampai byte ke 99 ke alamat mana? X plus 99, gitu ya. Oke, ini tinggal 1 byte terakhir. Kirimkan. Berarti ke alamatnya X plus 100 byte. Byte yang dikirimkan ada 100. Gitu kan? Nah, di sini tadi kan meningkat. Dia membuat alamatnya dari X menjadi X plus 1. Kan meninggi ya. Habis itu X plus 2, X plus 3, X plus 1. Jadi dia increase. Angkanya itu meninggi, naik. Tapi dia akan mengurangi. Tadi kan C-nya berapa? 100. Berarti kalau ini plus 1, X plus 1 alamatnya, maka C min 1. 100 dikurangi 1, 99 gitu ya. Jadi yang ini X itu 1 ya. Ketik aja deh. Jadi pada saat dia kirim jadi DMAC, di rumah kalian hujan nggak? Ini baru hujan. Iya Pak, ini lagi hujan. Kemarin di sini banyak pohon tumbang. Gila. Saya tadi X-nya kan, alamat ya, sorry. Ini alamat, itu adalah X, gitu ya. Kemudian jumlah data, itu adalah C. Nah, ini kita anggap C-nya adalah 100, gitu ya. X juga kita mau anggap berapa? Nggak apa-apa X plus 1 gitu ya. Ini saya cuma mau gitu. Jadi saat pertama, data pertama itu berarti alamatnya X gitu ya. Data yang dikirimnya bit pertama gitu ya. Tapi dia akan menghitung lalu data kedua alamatnya berapa? X plus 1 yang dikirimkan itu 1 juga, tapi di sini dia punya counter C-nya adalah 100 dikurangi 99 gitu ya, berarti 100 kurangi 1 gitu ya, kurangi 1 gitu ya.
Jadi nilainya sekarang adalah 99, gitu ya. Nanti yang data kedua bagaimana? Data kedua juga sama. Dia akan data kedua makin tinggi. Data ketiga, berarti alamatnya adalah X plus 2, datanya input 1. Kan enggak satu data ya, 1 byte gitu ya. Nah, cuma di sini counternya C-nya sekarang adalah 98, kan dikurangi ya. Berarti alamatnya bertambah, ini 0, 100. Ini 1, ini 99. Ini 2, ini 98. Gitu ya, bisa dipahami nggak? Ini sampai data ke 99, berarti X plus 99, gitu ya. 98 ya? 98 ya. X-nya 98 ya. 98 atau 99? Jadi bingung tuh. 98, Pak. 98, datanya 1, 40, ulang. Nah, C-nya datanya 1 berarti, Pak. Hah? C-nya 1. Ya, C-nya 1. Kan belum 0, gitu kan? Berarti data yang ke 100, datanya memang ada 100 kan? Data ke 100 itu berarti X-nya plus 99, datanya 1, C-nya 0. Ya selesai dong, ya kan? Berarti data yang dikirimkan berapa? 100. Oh, sudah selesai kan? Gitu loh. Ya, jadi dia selesai nih. Jadi di sini waktu dikirim 1 byte, alamatnya berapa? Tetap X, gitu ya. Byte yang dimasukkan berapa? 1. Data kedua, berarti alamatnya apa? X plus 2. Byte-nya berapa yang dikirimkan? Ya, 1. Berarti jumlahnya berapa? 100 kurangi 1, gitu kan? 99. Data ketiga, X plus 2 alamatnya. Byte-nya berapa yang dikirim? 1. Tapi secara jumlah chain-nya itu sudah berkurang 98, gitu ya. Seterusnya sampai data ke 100, alamatnya adalah X plus 99, datanya tetap 1 byte terakhir, dan C-nya sekarang sudah 0, berarti sudah nggak ada yang dikirimkan, gitu ya. Nah ini, when C sama dengan 0, DMA interrupts, ini dulu. DMA controller transfer bytes to buffer X, gitu ya, increasing memory address, jadi increasing tadi X-nya tambah, dan decreasing C until C sama dengan until C equals to 0. Jadi dia mengurangi jumlah C-nya, ini kan dikurangi ya, sampai C-nya sama dengan 0. Oke, misalnya tadi 100, 99, 99 itu sampai 0. Jadi ketika C sama dengan 0, ini kan sama dengan 0, maka DMA melakukan interupsi. DMA interupsi. Jadi DMA itu menginstruksi CPU, gitu ya, untuk memberikan sinyal bahwa transfer sudah selesai. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Nah ini yang lain juga sih, ini device status table. Kalau misalnya device-nya line printer 3, status PC. Dia request for line printer, alamatnya 38546, panjangnya 1372. Nah, di sini device this unit 3, status PC. Ini request for this unit 3, filenya XXX, operation rate, alamatnya 43046, panjangnya 20.000. Gitu ya. Yang intinya sih, dia minta gitu ya.
Nah, ini device status tabelnya, jadi seolah-olah dia ada tabelnya. Kalau tadi kan kita hanya menjelaskan satu, tapi sebenarnya dia itu ada banyak, ya kan? Oke, nah ini bus, bus, gitu ya. Nah, ini jalur komunikasi antara beberapa device yang berbeda. Jadi ada 3 macam bus. Pertama adalah alamat bus alamat atau address bus, gitu ya. Ini jalur komunikasi alamat. Kemudian ada data bus, jalur komunikasi data, sama control bus, itu jalur sinyal kendali, ya, read atau write. Jadi artinya dia itu terbagi-bagi gitu ya. Jadi saya mau kirim ke harddisk gitu ya. Oke, alamatnya berapa? Dikirim lewat address bus. Data bus, oke ini datanya, udah kirim, gitu kan? Itu lewat data bus. Di control bus, sebentar, tadi kan mau diperintahkan apa dulu nih? Di write, oke, berarti dia kirim write. Ya. Nah, kalau di sini busnya cuma satu kan, dijadikan satu. Sebenarnya kalau itu bisa 13, gitu ya. Nah ini kayak gini nih busnya ada banyak. Cuman intinya kalau di sini semua itu bus, tapi di dalam bus ini yang gede ini dia sebenarnya ada address bus, control bus, dan data bus. Oke? Ada yang mau tanya kan? Ada yang mau bertanya? Halo? Halo? Ada yang mau tanya kan? Tidak ada? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Ini bus, dilanjutkan ini bus yang sekarang. Ini di CPU itu ada cache memory, cache busnya. Bentar ya, saya mau lihat bocornya server. Oke, agak bocor, cuman bocor. Biasanya bocor sih, belum dibetulin. Oke. Jadi di motherboard itu dia ada PCI bus, ada ISA bus, gitu ya, ada memory bus, local bus, cache bus. Jadi ini kalau dulu cuma satu, ini pengembangannya. Jadi ada yang dinamakan bridge gitu ya, karena ISA bridge bisa susah juga jelasinnya. Oke, jadi misalnya kita lihat ini CPU, di CPU-nya itu sendiri, kan tadi dikatakan dia ada ke memori, memorinya itu ada yang ke cache memory. Nah, ini dia level 2 cache, L2 cache gitu ya. Nah, ini dia pakai cache bus. Jadi ada bus khusus gitu. Tapi kan tadi dalam CPU ya, ini kalau yang dia di motherboard ya. Tapi kalau nggak ada, berarti dia sudah langsung dalam CPU. Karena tadi dikatakan ada yang L2 cache-nya itu di motherboard. Ya. Tapi kalau sekarang rata-rata sudah di dalam CPU.
Lebih mudah, nggak ada gas-gasnya. Nah, local bus itu sebenarnya dia mau mengirimkan dari CPU ke main memory. Nah, berarti dia harus ada PCI bridge. Gitu ya. Bridge itu jembatan. PCI itu apa ya? Kalau saya lupa. Bisa PCI sudah. PCI. Interconnection peripheral. Jadi PC itu. Peripheral connection komponen ya, komponen peripheral component interconnection ya, kembali. Jadi komponen interconnection. PCI itu adalah peripheral kalau pisah bisa industri standar arsitektur bisa industri standar arsitektur ya. Oke. Oke. Jadi dia dari CPU kalau dia mau ke main memory atau dia mau ke SCSI USB gitu ya, mouse atau keyboard atau ke VGA atau ke modem, soundcard, printer gitu ya. Nah, itu dia harus melalui PCI bridge gitu ya. Bisa dari peripheral component interconnection atau interkoneksi komponen peripheral itu perangkat ya perangkat. Semuanya itu peripheral. Jadi kayak printer disebut peripheral, mouse disebut peripheral gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, dia yang ngatur semua bridge, namanya bridge. Bridge itu kan kalau saya jembatan, tapi dia sebenarnya kan bridge itu menghubungkan. Jadi kalau kita bayangkan Madura sama Pulau Jawa itu kan terpisah, kemudian dibangun jembatan supaya orang-orang bisa dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Madura itu bisa langsung gitu ya, dari Madura ke Pulau Jawa, terutama Jawa Timur gitu kan. Nah, itu dia melalui jembatan. Nah, jembatan artinya menghubungkan. Jadi penghubung antara Madura dan Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Nah, ini juga artinya PCI bridge, berarti dia menghubungkan antara CPU dengan main memory, CPU dengan ISA bridge gitu ya. Kenapa kok ISA bridge? Ini bisa langsung sih ke sini karena ISA bridge itu ngatur yang pakai apa namanya? Eksternal. Jadi gimana ngomongnya? Ada golongan dia itu masuk ke PCI, memang dia sudah disediakan oleh komputer gitu ya. Seperti SCSI ini tipe hard disk ya, cuman dia tipenya SCSI. Jadi kalau dulu IBE, SCSI,
baru SATA, gitu ya. Jadi kalau dulu IDE, tahu IDE ya? Model dulu, ya kan? Kalau SATA itu yang sekarang kebanyakan, tapi dulu sebelum SATA itu kalau mau cepat dia pakai SCSI. Dulu saya bacanya SCSI. Saya nggak tahu kenapa. Saya dengar orang ngomong SCSI ya, ngomong SCSI, tapi itu misalnya SCSI. Gitu ya. Jadi kalau secara sejarahnya, itu sejarahnya itu ya habis lah ya. Kalau dilihat dari kecepatan mencari data gitu ya. Itu pertama adalah tipenya adalah HDD yang IDE. Habis itu HDD yang CSI, SCSI, baru HDD yang SATA. Habis itu yang sekarang apa? NVMe, Pak. Apa? NVMe. Sorry. Salah buat suaranya. Apa? NVMe. NVMe. Saya gimana? Saya Ini. tulis Oke, tulis. pakai E, Pak. Oke? Pakai E. Nih. Ya kayak gitu, Pak. Oke. Ya kayak gini lah. Nah ini dilihat dari kecepatan zaman dulu. Jadi lihat dari RPM-nya. Kalau dulu itu dari RPM-nya. Nah, nggak ada sih tertulisnya apa gitu. Kalau dulu ada RPM-nya sekian 12.000 RPM. RPM itu rotation per minute. Kayak inilah. Kalau kamu naik mobil atau sepeda motor kan ada RPM-nya tuh. Jadi perputaran mesin, kalau dia perputaran si dinamonya itu untuk memutar si disnya gitu ya. Semakin tinggi dia semakin cepat. Nah, ini dari ini awal, ini tahun 90-an, 2000-an, ini 2010-an ya. Nah, ini 2010-an akhir lah, 2015 ke atas ini, 2020-an ya. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini dilihat komputer, gitu, pasti ada untuk hard disk, pasti ada USB, kayak laptop kan pasti ada USB, desktop juga pasti ada USB, karena dia terkoneksi ke mouse dan keyboard, gitu kan. Kemudian dia ada juga ke monitor, ya logikanya kalau apa ini namanya laptop, ya pasti ada yang ke monitor kan, gitu. Kemudian atau di apa kalau komputer itu internalnya lah, VGA internalnya gitu ya. Nah, di sini ada ISA bridge. Ini kalau dia pakai IDE bisnya. Tapi kalau enggak ya udah. Nah, di sini juga kalau kita dulu pakai modem, ini modemnya modem telepon ya zaman dulu. Ya ini dia pakai ISA bridge. Soundcard ya kalau dia pakai soundcard karena dulu itu komputer itu tidak perlu pakai soundcard gitu. Kalau sekarang dia harus ada, kalau nggak ada kan nggak enak gitu ya. Nah ini Sabas juga untuk printer. Nah, ini available slot atau kalau gambarnya tadi ini nah ini untuk harddisknya, nah ini serial atas apa ya, ini untuk FTD juga. Nah ini USB-nya ada di sini, tinggal nanti dikeluarin gitu kan. Nah di sini back panelnya, ini ada untuk printer, ini untuk jaringan, ini untuk monitor gitu kan. Nah nanti ini ada yang namanya slot-slot yang kosong gitu kan. Ini ada IRDA, infrared ya. Kalau dulu ada infrarednya, sekarang kan jarang ya. Di sini DDR, DIMM,
ini North Bridge chipset, ada South Bridge-nya mana? Ini South Bridge-nya. Ini North Bridge sama South Bridge. Jadi kalau dulu ini yang disebut PCI Bridge, tapi dia sebutnya North Bridge. Kalau ini yang ISA, dia sebutnya sebagai South Bridge. Ya. Jadi antara teori dan praktek kadang suka beda. Gitu ya. Nah, ini adanya di sini ya. Ini North Bridge, ini South Bridge gitu ya. Nah, South Bridge itu dia untuk ke ISA. Tadi ISA adalah Industri Standard Arsitektur, artinya ISA itu standar arsitektur standar yang ditetapkan oleh industri. Jadi ini organisasi yang menstandarkan organisasi dari industri yang menstandarkan satu arsitektur. Ini contohnya arsitektur komputer gitu ya. Nah, jadi ini masih PCI busnya gitu ya. Ini PCI bus. Nah, ini ada available PCI slot. Ini available ISA slot. Jadi nah, ini kadang-kadang ada yang ini ISA slot, ini PCI slot, ini ada yang ini PCI slotnya di sini ya. Ini PCI slot, ada yang ISA. Kalau udah ini tengah-tengah ya, berarti kadang-kadang lebih banyak PCI-nya. Seperti itu. Ini PCI slot kan. Ini tanda merahnya dari sini sampai sini ini adalah PCI. Oke. Nah, kalau di sini PCI slot. Kalau di laptop nggak ada ya, slot-slot tambah ini nggak ada, karena emang kita nggak bisa nambah apa-apa kecuali memori RAM, itu aja. Ya. Oke, jadi di sini bus yang ada itu ada PCI bridge, ini PCI busnya, ada ISA bus. Supaya ISA bus bisa berkomunikasi dengan PCI, dia membutuhkan ISA bridge gitu ya. Dan dia juga bisa langsung, kalau mau langsung ke CPU berarti ISA bridge-nya bisa langsung ketemu PCI bridge supaya bisa langsung ke CPU atau ke main memory. Oke? Ada yang mau tanyakan? Pak, ISA itu cuma untuk IDE doang atau bisa untuk semuanya, Pak? Ini nih. Ini ISA bus, modem, sound card, printer. Jadi kalau di komputer kita, maksudnya kalau di laptop, kalau di PC itu kan dulu ada LPT ya untuk printer, tapi sekarang kan printer nggak ada ya, semuanya rata-rata USB kan, ya. Iya. Sound card pun kayaknya dia masuknya ke USB, modem pun gitu ya. Kalau sound card ini, printer ini udah nggak ada nih, karena kalau kamu lihat ada nggak konektor untuk printer? Nggak ada ya, karena semua USB. Nah ini nggak ada, sekarang ini udah nggak ada. Oke, sound card pun karena sekarang ada juga sound card yang pakai USB kan, tinggal colok. Kalau misalnya ini kita rusak, kayak kemarin itu saya sempat ada error. Kayak gini nih saya error nih untuk headsetnya, jadi kadang saya pakai sound card-nya dia pakai USB gitu kan, jadi dia rata-rata semua dari sini. Modem pun kalau dulu sebelum ada MIDI kalian pakai apa? USB modem kan? Ingat nggak? Zaman dulu. USB modem, Pak. Ya, makanya kadang-kadang ISA bridge-nya ini sekarang nggak terlalu banyak di laptop sekarang ya. Rata-rata dia PCI bus, tapi tetap ada walaupun nggak banyak. Sound card ini saya nggak tahu, kayaknya ya mungkin dia disediakan kalau
beberapa tipe ini kan modem itu hmm, ada nggak yang pakai RJ11 di laptop kalian? Kalau di laptop ada RJ11 nggak? Bukan RJ45, RJ11 ada nggak? Jadi bedanya kalau RJ45 itu ya konektornya konektor kabel jaringan gitu ya. Dia ada 8 pin. Tapi kalau RJ11 itu kayak di telepon di rumah itu cuma 4 pin. Ini kan ada 8 ya. Kalau dilihat ini kalau kalian lihat ini RJ45 ya, ini RJ45 8 pin. Kalau RJ11 dia lebih kecil kayak di telepon rumah. Oke. Okay? Nah, itu modem kadang-kadang dia pakai RJ11. Zaman dulu gitu kan. Kalau sekarang modem ke USB. Oke, okay, ada yang mau tanyakan? Ada tak? Pak, kalau yang available ISA slot itu biasanya untuk apa, Pak? Apanya? Twitter yang available ISA slotnya. Oke, okay, kalau untuk apa, di PC gitu ya, ini macam-macam sih. Eh, kadang soundcard sama ini nggak ada gitu ya. Ini kan tertulis itu maksudnya dia sudah disediakan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu nih, ini bentar, ada nggak untuk, nah ini soundcard nggak ada nih. Zaman dulu itu nggak ada soundcard, gitu kan. Nah dia bisa pakai, ini dia pakai PCI. Nah kalau misalnya sudah ada, ini nggak kelihatan dari pinggir sih. Kalau dari sini bisa kelihatan apakah dia ada konektor, karena kan ditutup ya konektor soundnya. Nah kalau zaman dulu, jadi gini, ini tingkatannya antara ISA sama PCI, kecepatannya itu lebih baik PCI ketimbang ISA, gitu loh. Jadi ISA itu sebenarnya sudah agak ketinggalan gitu loh, agak ketinggalan zaman. Sama aja kayak tadi IDE, sama SCSI, sama SATA, sama NVMe tadi ya. Otomatis yang SATA masih dipakai, tapi IDE ya udah nggak banyak dipakai gitu kan. Jadi seperti itu aja. Jadi dulu itu ya mau shortcut dia pakai slot ISA yang ada di sini, gitu kan. Jaringan dulu ini kan ada jaringan ya, itu bisa pakai ISA. ISA nggak ada, kita pakai PCI. Lalu juga sebelum ada AGP, ini kan untuk monitor ya, AGP 4 kali, ini akselerator grafik, kayaknya saya lupa, peripheral ya. Dia 4 kali kecepatan ini bisa bagus tuh 4 kali. Tapi kalau dulu nggak ada ini, kita pakai PCI. Jadi cardnya itu PCI, kita tinggal tambah. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang masalahnya eh, mahasiswa itu nggak pernah pakai PC. Semuanya maunya laptop. Jadi kadang-kadang kalau laptop itu udah nggak bisa ditambah apa-apa gitu ya. Udah kita pakai ini aja. Ada slotnya nggak? Yang nggak ada slot gitu. Jadi kecuali orang-orang yang senang mainnya di desktop, mungkin tahu ada slot-slotnya. Kalau yang sekarang pun motherboard yang baru biasanya nggak sampai sebanyak ini. Biasanya cuma ada 1 atau 2. Gitu loh. Ya. Coba kita lihat yang baru itu ada apa.
Nah, kayak gini nih, jadi masih yang namanya juga. Nah, ini agak-agak modern. Slotnya makin sedikit. Ini yang ISA itu yang putih. Ini cuma 2. Oke. Kemudian ini contohnya kalau yang lain. Pindahkan. Nah ini, di sini kan konektornya macam-macam nih. Ini ada yang video nih, SDV ya, nggak salah, SDVI. Ini ada yang PGI out-nya, ini HDMI, ini USB, ini jaringan, saya nggak jelas ini apa. Kayak jaringan apa USB ini kan. Berarti masih 2, kalau udah biru berarti 3 kan. Nah slotnya ini kan cuma ini, 1, 2, 3, 4. ISA itu cuma disediakan 1. Kalau tadi kan kelihatan banyak gitu ya. RAM-nya aja nih ada 4 gitu kan. Slotnya disediakan 4. Ini PCI Express nih nggak salah. Oh yang biru ini AGP-nya untuk apa? AGP tadi untuk monitor. Karena kan sebenarnya dia udah ada internalnya, ya kan? Soundcard juga udah ada internal. Tapi kalau kita mau menambahkan, ini kualitasnya nggak bagus atau kita tadi kan pertanyaan slot itu untuk apa? Khususnya ISA ya. Misalnya kamu mau bisa merekam siaran TV gitu kan? Ada nggak di sini konektornya? Nggak ada. Ini outputnya saja. Berarti kamu mesti beli card yang bisa inputnya apa dari DVD, DVD player atau dari langsung antena TV gitu kan? Kamu mesti beli cardnya. Nah, udah nanti tinggal pakai ngerekam pun bisa tergantung softwarenya gitu kan, aplikasinya. Soundcardnya juga, oh ini nggak bagus ya, tinggal beli lagi di sini, tambahin gitu ya. Nah ini kan sebenarnya ya samalah kayak kayak apa? Kamu punya sepeda motor, shock breakernya udah oke, tiba-tiba kayaknya bagus nih kalau shock breakernya diganti satu shock breaker kan ada tuh monoshock gitu kan. Ya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, om sepeda motor kamu kok gitu ya. Nah ya sama saja. Ini udah disediakan semua. Oh, saya nggak mau pakai yang ini, saya mau tambahin aja. Ya silahkan aja gitu. Jadi artinya kalau dia mau dimodif, dipersilahkan gitu loh. Ya, ya disiapin sih. Cuman kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi kalau kayak kita pakai laptop ini, logikanya kita nggak bisa modif yang macam-macam gitu ya. Ya paling yang bisa kita modif RAM-nya saja. Kalau mau ganti CPU-nya, prosesornya bisa, tetapi mesti dilihat kemampuan si motherboard-nya itu sampai berapa, gitu kan. Kalau emang bisa, oke. Kalau nggak bisa ya sudah. Jadi mentoknya di prosesornya itu aja. Gitu. Kayak ini, misalnya i7 generasi 2, bisa nggak sampai generasi terakhir? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa, kenapa? Bisa jadi CPU-nya udah disolder, berarti nggak bisa diapa-apain kan? Ya sudah, mau ngomong apa udah gitu. Atau memang kemampuannya, seandainya dia bisa dibuka, bisa diganti, ya lihat dulu kemampuannya bisa nggak. Kalau nggak bisa ya sudah. Dia cuma sampai misalnya generasi 4, sekarang udah generasi 9 misalnya, dia nggak akan bisa. Ya, oke? Ada yang mau tanya kan? Ada tak?
nggak ada. Bapak. Ya, Tapi kan kalau yang motherboard sekarang kan kayak udah nggak punya bawaan itunya lagi, displaynya lagi. Terus berarti harus pakai eh, grafik card grafik card luar dong Pak berarti. ya karena sebenarnya mungkin ada ya, merek-merek tertentu masih ada. Yang kamu maksud kan ada yang nggak ada gitu ya untuk grafik apa videonya gitu kan, apa maksudnya eh, LCD-nya gitu ya. Itu sebenarnya gini, karena ada beberapa ya selera ya. Sebenarnya kayak anak-anak sekarang itu kan maunya game-nya atau apa yang dia tonton yang 3D gitu kan. Ya mau nggak mau dia mesti mendingan eksternal gitu loh. Dia tidak mau pakai yang bawaannya dia gitu loh. Ngerti nggak? Itu bisa aja terjadi. Karena ya emang udah lumrah sih kadang-kadang. Makin kesini itu kan apa ya, generasi kalian atau adik-adik kalian generasi apa, generasi X ya, atau generasi Alpha gitu ya. Generasi Alpha maunya gini, nanti generasi Beta maunya mungkin lebih ini lagi gitu. Jadi beda ya, kalau misalnya udah nggak ada ya berarti pasti disediakan slot untuk membeli PGA card-nya gitu loh ya. Memang nggak banyak sih, setahu saya masih ada ya, setahu saya, karena terutama yang motherboard murah Cina itu biasanya masih ada. Tapi kalau yang motherboard yang mahal, karena logikanya yang apa ya, mereka itu mau main ya kan sekarang kayak kayak game-gamenya kan sudah ini ya, kayak PUBG gitu kan, kayak FF gitu ya, atau yang lain itu kan eh, kalau dia lihat dengan resolusi yang bagus, dia tahu dong, gitu kan, bahwa musuh ada di sana. Waktu dia di hackernya itu dia bisa jelas, gitu kan, ketimbang kalau kamu pakai HP yang resolusinya rendah, gitu ya. Itu loh maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau sekarang itu game itu kan membutuhkan uh, grafis yang baik, gitu kan. Nah itu kadang-kadang kalau disediakan di motherboard, berarti dia ngambil memorinya RAM. Itu yang anak-anak sekarang tuh nggak suka. Makanya dia beli namanya VGA card yang apa sih biasanya, VGA card itu udah 8 juga. Nah ini kan modelnya model begini semua. Ini kan nyoloknya di card, apa di slot gitu ya. Nah ini yang 8 giga. Ini harganya jangan ditanya. 14 juta, 8 juta 500 gitu kan. Ya 3 jutaan. 3 juta sih masih murah ya. Ini 7 juta gitu ya. Nah kayak gini PC gaming itu kan orang tuh nggak mau pakai PGA card standar, maunya yang beginian gitu ya. Kalau kamu punya uang gitu kan, ya pasti udahlah beli aja yang ini nih, 14 juta murah nih gitu kan. Ya kalau kamu kayak Indra Kents atau Doni Salmanan ya murah gitu kan. Gitu loh. Nah itu. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya di sini 8 giga, berarti apa? Untuk grafisnya saja dia bisa punya memori itu 8 giga. Jadi dia tidak mengambil jatahnya RAM motherboard itu, gitu loh, ya, seperti itu. Oke, okay? Makanya tadi kamu tanya, oh nggak ada sih sekarang? Ya kalau PC gaming ini nggak ada, orang nggak mau gitu loh. Mendingan yang kayak gini, mau baru bekas itu soal pilihan. Pilihannya ada di uangnya enggak. Gitu. Kalau kamu punya uang banyak ya tinggal beli aja yang baru-baru. Makanya di sini kipasnya pun banyak, karena apa? Dia itu panas banget karena dia memproses grafis ya. Grafisnya itu
Ya, maka tadi ada yang sampai 3 gitu kan, ini yang belanja, yang digambar tadi ya. Ada yang 3 kipas, ada yang 2 kipas gitu ya. Kalau 1 kipas saja. Gitu. Ini kalau kamu punya di rumah, nggak kuliah nih, mending main game. Ya, kalau saya punya ya mending nggak ngajar gitu kan. Ya nggak juga sih. Oke, ada yang mau tanya kan? Nah itu, kalau ini ya tinggal mau milihnya apa, Nvidia kah, MSI Nvidia, ada yang Asus, ada Gigabyte gitu kan, merek-mereknya itu, Nvidia GeForce, GeForce-nya udah jelek ya, kayak gitu. Ya, gimana? Oke, ada yang mau tanya kan? Oke, di sini ada yang namanya FSB, Frontside Bus. Bus utama berkecepatan tinggi yang menghubungkan RAM, prosesor, GPU. Ini VGA gitu ya. Tadi itu apa untuk monitor. Bridge itu adalah perangkatan yang lebih lambat dihubungkan bus berkecepatan lebih rendah yang terhubung ke bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Bridge tadi kan dia ISA itu yang kecepatan rendah ketemu dengan PCI yang kecepatan lebih tinggi, yang itu disebutkan bridge karena dia menghubungkan perangkat lain. Nah, perangkat lainnya itu kalau dia kecepatannya rendah, kayak printer itu kan kecepatannya rendah ya. Setinggi-tingginya printer tuh nggak mungkin cepat banget gitu ya. Masukin ke tas, keluar itu enggak. Pasti ada proses. Jadi ngapain dia mesti pakai kecepatannya tinggi untuk ngirimin data, karena printer tuh nggak pernah ada yang cepat. Mau laser jet pun secepat-cepatnya berapa? Nggak secepat ngirim file, gitu ya kan? Seperti itu ya. Ya. Makanya di sini ada bridge, perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan bus berkecepatan lebih rendah yang terhubung ke bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Jadi kayak tadi itu gambarannya ini. Ini dia kecepatan lebih rendah terhubung ke koneksi ini, bus yang lebih rendah gitu ya, terhubung dengan ke bus yang lebih cepat. Oke? Selanjutnya adalah interupsi. 19 ya. Oke. Interupsi itu adalah apa interupsi? Hardware atau software meminta layanan dari CPU dan CPU akan menghentikan sementara proses dilakukannya untuk melayani instruksi tersebut. Ya sama tadi seperti saya bilang kayak ketua di DPR, MPR gitu kan, begitu ada yang ngomong kan langsung instruksi, Bu Ketua MPR, gitu kan, atau instruksi pemimpin rapat, gitu kan. Nah, jadi di sini CPU itu akan menghentikan sementara prosesnya karena melayani interupsi tersebut. Nah, kalau interupsinya banyak, ya prosesnya berarti terhambat gitu kan, melayani interupsi dulu, interupsi dan seterusnya gitu ya. Interupsi dari hardware biasanya dikirimkan melalui sinyal tertentu. Interupsi software dengan cara menjalankan sistem call. Sistem call ini menyebabkan trap atau exception, jadi itu interupsi khusus yang dihasilkan software karena adanya masalah atau permintaan terhadap OS. Gitu ya. Jadi interupsi itu ada hardware dan software. Nah, paling sering sih interupsi software gitu ya, dengan cara menjalankan sistem call. Nah, call itu menyebabkan trap atau exception, jadi interupsi khusus yang dihasilkan software karena adanya masalah atau permintaan terhadap OS-nya. Ya. Setiap interupsi terjadi, sekumpulan kode yang dikenal sebagai ISR, Interrupt Service Routine, akan menentukan tindakan yang akan diambil. Ya. Untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, pertama polling, itu membuat komputer memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interupsi. Yang kedua adalah menggunakan alamat ISR yang disimpan dalam array yang dikenal sebagai interrupt vector, di mana sistem akan memeriksa interrupt vector setiap kali interupsi terjadi. Oke, jadi kalau di sini untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dapat jadi dia harus tahu dulu nih yang interrupt itu siapa gitu ya. Nah, kalau polling itu berarti dia memeriksa satu demi satu perangkat yang ada.
gitu kan. Untuk menyelidiki sumber interupsinya siapa sih, gitu. Nah, kalau yang cara satu lagi dia menggunakan alamat ISN misalkan dalam array, itu biasanya disebut sebagai interrupt di mana sistem akan memeriksa interrupt dulu, gitu ya, setiap kali interupsi terjadi. Jadi kalau ya, hampir sama tapi ya beda. Kalau ini diperiksa satu-satu. Tadi siapa yang ngomong? Gitu. Kalau di kelas kan juga ada yang nyeletuk. Tadi siapa yang ngomong? Langsung pada diem semua gitu kan. Tanya satu-satu. Tadi kan apa? Kalau jatuh nggak ada yang mau ngaku gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau ini yang kedua menggunakan alamat ISN akan memeriksa intrafaktor. Nah, array-nya tadi itu ya kayak misalnya kayak kalian upacara bendera gitu ya, tiba-tiba ada yang teriak, nah, ini nggak tahu nih yang mana nih, nggak panggil ketua kelasnya, semuanya dipanggil. Siapa tadi yang bercanda di ini di upacara gitu kan? Yaitu ya yang dicari adalah si ketua kelas, bukan siswanya gitu. Kalau ini dia periksa satu-satu siswanya. Kalau ini dia intrafaktornya di kumpulan dari alamat-alamat ISR-nya tadi itu yang diperiksa. Ya, oke? Okay? Ada pertanyaan? Oke, ini proteksi perangkat keras. OS akan memproteksi perangkat keras disebabkan banyaknya penggunaan sumber daya di komputer. Sudah setengah 4. Sampai jam berapa? Sampai lupa. Saya ditinggal. Selasa. Nah, 15.45 di sini gak mau tutup. 15 tahun ini 15.15 tambah 30 ya. Sudah 15.45 berarti 15.45. Kalau 15.15 itu tambah 30 15.45. Oke, ada yang mau tanyakan? Kayaknya udah pada ini. Tidak ada yang menjawab. Kayaknya tidak. Atau gini aja deh, karena kalian juga udah capek ya. Nanggung sih, cuman maksud saya daripada enggak ini kita lanjutkan pekan depan aja. Tadi sampai proteksi ya, proteksinya saya nggak jelasin ya, jadi tinggal beberapa slide lagi nanti kita sambung ke yang berikutnya. Oke? Supaya nggak pusing. Ya, oke? Nanti Oke, Pak. saya tutup aja ya. Ya kalau mau asar ya saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai ketemu Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Kalau duluan. Am, keluar Am, tidur loh.